Kementerian SDM memprioritaskan percepatan transisi energi guna memperkuat ketahanan dan kedaulatan energi sekaligus mendukung pengembangan ekonomi hijau dan ekonomi biru sesuai dengan visi pembangunan nasional. Strategi ini diterapkan untuk dekarbonisasi industri, jadi sesuai dengan bahasan kita pada siang hari ini. Yang pertama adalah peningkatan rasio bauran energi melalui optimalisasi pengembangan energi baru terbarukan. Kemudian yang kedua, percepatan pemanfaatan green energy pada sektor industri. Yang ketiga, pengendalian pembangunan dan pengurangan secara bertahap untuk PLTU atau program early retirement untuk pembangkit-pembangkit listrik yang sangat tinggi memberikan kontribusi terhadap emisi. Yang keempat, pengembangan energi baru. Jadi kalau kita lihat kondisi yang ada di negara-negara maju dalam rangka hilirisasi, mereka itu justru memanfaatkan PLTN sebagai sumber pembangkit yang ramah lingkungan dan juga ini memberikan daya saing ya karena dari sisi ketersediaan energi secara cukup, harga jual listriknya itu juga lebih kompetitif. Kita juga rencana untuk PLTN ini juga sudah sangat lama. Mulai dari tahun 1960, ini Presiden pertama Indonesia sudah mencanangkan dan juga sudah membuat itu beberapa prototipe untuk reaktor nuklir. Ini ada di Yogyakarta, ada di Bandung, ada di Serpong, tapi ya kita belum pernah masuk ke skala industri. Jadi untuk pembangkit besar kita belum, dalam tahap perencanaan itu kita juga sudah ada beberapa kerjasama dengan negara-negara teknologi seperti Amerika Serikat. Ini sudah lama kita memiliki MOU, kemudian dengan Kanada, dengan Korea, dengan China, itu juga dengan Rusia. Tetapi ke depan, ya bagaimana untuk teknologi ini, karena sudah masif digunakan di banyak negara seperti di Amerika Serikat, ini bauran energinya itu justru lebih banyak disumbangkan oleh PLTN. Kemudian dari sisi Korea itu juga hampir sama, Jepang itu juga sama. Kalau kita lihat implementasi dalam pengembangan teknologi tinggi yang ada di Taiwan, justru untuk pembangkit skala besar dari PLTN itu justru menyumbang bagaimana pengembangan industri teknologi tinggi, ya termasuk semikonduktor. Jadi kalau kita melihat bagaimana untuk pengembangan energi baru, seperti nuklir, hidrogen, dan amonia itu juga harus menjadi fokus kita ke depan dalam rangka dekarbonisasi industri. Kemudian itu juga, ini Bapak Ibu sekalian, yang terkait dengan efisiensi penggunaan teknologi. Kalau kita lihat dari sisi efisiensi penggunaan energi, ini cukup banyak itu peralatan-peralatan dengan teknologi terbaru, inverter, dan juga dari sisi efisiensi penggunaan energi itu sudah sangat signifikan dengan teknologi yang ada. Itu justru kita harus mengkombinasikan penggunaan teknologi yang ada, jadi sehingga dalam rangka penggunaan energi itu menjadi lebih efisien. Kita bisa membayangkan ini seperti yang sederhana Bapak Ibu sekalian. Ini seperti tempo hari kita menggunakan penerang jalan dengan menggunakan lampu merkuri. Itu satu lampu itu kan membutuhkan wattnya lebih besar, sekitar 350 sampai dengan 500 watt. Dengan menggunakan teknologi LED, ya justru penggunaan dengan terang yang sama atau lebih terang itu cukup sekitar 100 watt saja. Jadi kan ini secara teknologi itu justru terjadi efisiensi penggunaan energi. Di samping itu ya kita juga penerapan teknologi CCS, CCUS, ini carbon storage, carbon capture, utilisasi sama storage. Ini kita melihat di industri-industri dan juga kerangka regulasinya kita sudah siapkan,
ya termasuk implementasi di industri hulu migas ini kita sudah dorong. Jadi harapannya ke depan untuk dari sisi pemanfaatan itu juga bisa kita maksimalkan dekarbonisasi industri. Kalau kita lihat dari sisi potensi penggunaan energi baru terbarukan, ini secara nasional kita memiliki potensi lebih dari 3.600 gigawatt. Jadi ini sangat besar sekali. Sementara yang baru kita manfaatkan baru sekitar 15,6 gigawatt. Itu atau 0,4% dari potensi yang ada. Jadi kalau kita lihat dari sisi bauran energi pada tahun 2025 yang lalu, bauran energi kita persentasenya baru sekitar 15,7%. Jadi ya kita mengharapkan itu ke depan sesuai dengan target secara gradual yang ada di RUKN, ya kita akan berusaha untuk meningkatkan bauran energi dari energi baru terbarukan. Sementara untuk dekarbonisasi perkotaan, ya kita juga melakukan focusing dekarbonisasi perkotaan ini. Pada umumnya, jadi permasalahan yang dihadapi oleh kota-kota besar di Indonesia adalah terkait dengan masalah persampahan. Jadi kalau Bapak Ibu melihat untuk Jakarta sendiri, untuk sampah yang ada lebih dari 8.000 ton itu per hari, kemudian dari existing yang ada, dari timbunan, ini sudah jutaan ton, dan juga pada saat itu kondisi tertentu di Bantar Gebang itu justru bermasalah bagi lingkungan, dan juga ada teknologi yang kita gunakan itu justru ini diprotes sama masyarakat yang RDF, ya ternyata tidak efektif. Jadi kami melihat membandingkan teknologi yang ada, itu hampir seluruh kota-kota besar yang ada di dunia itu menggunakan teknologi insinerator. Jadi kita sudah membuat kerangka regulasinya. Yang sebelumnya kita ada regulasi peraturan Presiden nomor 35 tahun 2018, tetapi relatif tidak jalan. Jadi bagaimana untuk mensolusikan, jadi sudah diterbitkan peraturan Presiden nomor 109 tahun 2025 adalah pengolahan sampah menjadi energi dengan menggunakan teknologi ramah lingkungan. Jadi untuk energi yang bisa dihasilkan, ini yang pertama listrik, yang kedua ini bahan bakar terbarukan, yang ketiga biomasa, dan juga ini untuk byproduct-nya bisa kita olah menjadi pupuk. Jadi secara keseluruhan itu bisa dimanfaatkan dan memiliki nilai ekonomi.